ngerti saja bahasanya, ya, nggak ngerti bahasanya. Jadi hewan juga bertasbih, kemudian tanaman-tanaman juga bertasbih, jadi semuanya bertasbih. Makanya orang nggak boleh rusak tanaman, rusak membunuh hewan yang tidak sama, itu tidak boleh. Karena mereka juga sedang bertasbih kepada Allah. Laisa bina ghinan, laisa yang tidak ada itu bina dengan kami apa ghinan, tidak membutuhkan. Berarti butuh artinya. Ansukika dari siraman, kami butuh terhadap hujan. Faqala maka dawuh siapa Allah, irji'u, kembalilah kamu semuanya. Faqad suqitum, maka sungguh diberi siraman siapa kamu. Faqad suqitum, maka sungguh diberi siraman siapa kamu. Bitakwati ghairikum, dengan doanya selain kamu. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa sahhahahu, dan menganggap sahih pada hadis siapa Hakim. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa istisqa itu ya sejak zaman dahulu. Nabi Sulaiman juga menjalankan, hanya syariatnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Memang setiap setiap nabi itu bawa syariat sendiri-sendiri, bawa syariat sendiri-sendiri. Nah, kemudian melihat seekor semut yang sedang membalikkan badan dan berdoa. Ini menunjukkan bahwa makhluk selain manusia, selain jin, itu juga memohon kepada Allah, bertasbih kepada Allah, ya. Mereka dengan cara mereka. Lah yang tahu ini Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu orang yang diberikan kemampuan paham terhadap bahasa hewan, ya, bahasanya hewan. Nabi Sulaiman itu memang diberikan nikmat mukjizat yang banyak. Di antaranya memang beliau itu diberikan kecerdasan yang luar biasa, ya. Kemudian ketepatan di dalam menghukumi sesuatu itu sejak kecil. Jadi sejak kecil beliau itu memang pinter dalam memutuskan perkara. Makanya beliau disebut Al-Fahim. Al-Fahim itu adalah orang yang banyak fahamnya. Al-Fahim itu adalah sebutan kepada Nabi Sulaiman. Dan Allah menundukkan angin, ya, menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman, menundukkan jin, menundukkan hewan-hewan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi ini adalah ya fadl, memang Nabi itu diberikan mukjizat itu sesuai dengan masanya. Kalau masa itu ya kira-kira yang dibutuhkan adalah hal tersebut. Nah, yang dibutuhkan hal tersebut. Nah, akan berbeda pada zaman-zaman yang lain, ya, akan berbeda pada zaman-zaman yang lain. Jadi zaman Nabi Musa, di saat banyak orang yang
tukang sihir, maka diberikan mukjizat yang sesuai ketika itu, yang dibutuhkan ketika itu, yaitu diberikan sesuatu yang bisa mengalahkan sihir-sihir itu. Ya. Kemudian pada zaman Nabi Isa, karena banyaknya orang yang ahli kedokteran, ya kedokteran, makanya diberikan kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang yang buta permanen, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, bisa menghilangkan penyakit gelap. Itu dalam rangka untuk mengalahkan kemampuan masyarakat di bidang medis ketika itu. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu terkenal orang-orang yang ahli syair, orang yang kemampuan akal kemampuan hafalannya kuat-kuat, orang yang punya tingkat kesusastraan tinggi. Makanya kemudian Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang utama adalah Al-Quran yang mengalahkan mereka semuanya. Bahkan sampai Al-Quran nantang fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkanlah sesurat saja yang semisal dengan Al-Quran, ya, semisal dengan Al-Quran. Jadi dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini orang yang mengaku nabi. Dia juga bikin surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Jadi nyusun kayak surat begitu, kayak surat Alam Taro itu, tapi beda, tidak ada maknanya sama sekali. Artinya tidak ada ini pesan moral apa yang ada di dalamnya, tidak ada. Jadi ngarang saja. Ya kayak sama dengan kita bikin syair kemudian ditulis Arab gitu saja, atau bikin apalah narasi kemudian ditulis Arab, mengaku bahwa ini adalah suratnya. Jadi tidak sama, jauh sekali, ya jauh sekali. Nah, makanya Al-Quran itu ya mukjizat lafzan wa maknan dari Allah. Makanya tidak boleh orang itu merubah lafaz Al-Quran, itu tidak boleh. Mengganti juga tidak boleh. Makanya kalau berdoa, sering saya sampaikan itu, berdoa dalam Al-Quran kok lafaznya mufrad mutakallim wahdah, maka sebenarnya biarkan saja mutakallim wahdah itu. Kayak umpamanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dipakai doa untuk orang banyak itu apa-apa. Nah gitu. Kayak Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tidak apa-apa, biarkan saja dalam bentuk mutakallim wahdah. Nah, tapi boleh orang menyusun yang mirip Al-Quran. Makanya biasanya kalau orang-orang di daerah sini kan Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhum kama rabbauna shighara, atau Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, nyusun yang mirip begitu boleh, namanya iktibas. Ya, nanti kalau di ilmu balaghah namanya batik iktibas.
itu boleh nyusun begitu, tapi jangan menganggap bahwa itu menjamakkan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tidak boleh ya, menjamakkan lafaz yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh, karena kekuatan Al-Quran dia di lafaznya itu. Kalau sudah dirubah, namanya sudah bukan Quran lagi ya, namanya sudah bukan Quran lagi, tidak boleh. Jadi kalau nyusun mirip, nah itu boleh saja, menyusun mirip saja ya, namanya iktibas, jadi dibolehkan. Jadi nah, kadang-kadang orang nyusunnya kadang-kadang nggak pas juga. Pinginnya itu nyusun yang mirip gitu, tapi kadang-kadang kesusunannya salah. Jadi sebetulnya nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Artinya dibiarkan kita berdoa dengan aslinya saja, itu tidak masalah. Meskipun mutakalim wahdah dipakai mutakalim ma'al ghair, artinya digunakan untuk banyak orang. Sama halnya kita ini kalau di dalam Al-Quran itu Rabbana la tu'akhidna inna, maksud diganti mutakalim ma'al wahdah. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, maksud diganti Rabbi atini fid dunya hasanah, kan itu kan. Nah, jadi biarkan saja. Nah, kesimpulan hadisnya adalah bahwa masyru'iyatul khuruji lil istisqa'i fi sahra, disyariatkannya untuk keluar melakukan sholat istisqa di tanah lapang. Makanya kalau di fikih itu biasanya orang dari pemimpin itu mengumumkan supaya puasa 3 hari, kemudian nanti hari keempat itu melaksanakan sholat istisqa. Tempatnya di lapangan yang panas itu. Kalau bisa bayi-bayi diajak, orang-orang sakit diajak, perempuan-perempuan haid diajak, semuanya biar pada nangis semuanya. Nah, biar pada nangis semuanya, minta kepada Allah. Nah, sholat istisqa kok di tempat AC bapaknya, lama hujannya. Sholat istisqa di tempat di masjid yang tertutup pakai AC begitu lah, lama hujannya. Gak hujan-hujan. Ya. Yang kedua adalah al-istisqa masyru'un lil umam sabiqah, bahwa istisqa itu juga sudah diberlakukan terhadap umat-umat terdahulu, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi memang ada namanya syar'uman qablana, syariat umat sebelum kita. Kayak umpamanya khitan. Khitan itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika sudah umur 60 tahun lalu diperintah untuk khitan. Lah kalau 60 tahun kan dia sudah brewokan semuanya. Maka beliau itu menghitan dirinya sendiri, itu pakai itu apa namanya itu, kapak, pakai kapak. Saya bayangkan Rabi khitan untuk dirinya sendiri saja bingung. Jadi seperti itu. Nah, makanya kemudian syariat itu diteruskan, ya, syariat itu diteruskan. Nah, makanya istilahnya syar'uman qablana, salah satu masdarun min masyadiril ahkam, salah satu sumber dari sumber-sumber hukum yang mukhtalafun fi, itu diantaranya adalah
syarruman qablana. Yang disepakati itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang mukhtalafun fi itu ada istislah, ada istihsan, ada al-urf, ada syar'u man qablana, ada apalagi itu. Jadi ada beberapa, ada 6 itu yang mukhtalafun. Nah, yang ketiga, yuhsanu ikhrajul ba'i fil istisqa in anna laha idrakan yata'allaqu bi ma'rifatillahi wa bi dzikrihi wa bi talabil hajati minhu bi lughatin yufhimuha Allah wa yaj'aluha nas. Jadi ketika sholat istisqa itu juga kalau bisa ya tadi mengiring hewan-hewan yang punya sapi, punya kambing, digiring biar kepanasan semuanya, biar mereka juga berdoa dengan bahasa mereka masing-masing, dengan bahasa hewan itu sendiri ya. Jadi hewan itu nanti kalau kepanasan kemudian juga berdoa mohon kepada Allah. Nah, bahasanya yang paham ya perhewanan. Kalau manusia tidak paham. Nah, Nabi Sulaiman tahu. Jadi makanya suatu saat kalau terjadi istisqa, ya sholatnya di lapangan, jangan sholat di dalam masjid. Ya, sholat dalam masjid hasilnya tertutup, pokoknya lama hujannya. An Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istasqa, melakukan salat hujan siapa Nabi, fa asyara dan isyarat siapa Nabi bi dhahri kaffaihi dengan ini punggungnya dua telapak kaki Nabi ila sama'i ke langit. Akhraja meriwayatkan hadis siapa Muslim. Jadi disunahkan orang itu untuk mengangkat tangan kepada Allah ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kesulitan. Jadi doanya begini malah gitu. Ininya ke langit, punggungnya ke bawah. Itu isyaratan, jadi ayyarfa yadayhi wa yaj'ala kaffaihi ila sama. Isyaratan ila tahawuli hali syiddati wal jadbi ila raha. Jadi bentuk isyarah. Jadi isyarah itu bukan kayak tahayul ya. Kan kayak Nabi itu menyuruh mindah surban yang semula di kiri jadi kanan, yang semula bawah jadi atas, kan gitu. Yang semula depan jadi belakang. Nah, ini bukan takhayul, itu adalah termasuk harapan, ya, termasuk harapan. Kalau sekarang ini apa-apa dianggap yang kayak gitu, dianggap nanti takhayul kemudian. Makanya kayak doa anak itu harus dikasih nama yang baik, ya karena itu adalah doa, itu harapan. Doa.
Nabi dawuh idza sa'altumullaha fasaluhu bi butuni akufikum wa la tasal bi dhuhuriha. Jadi ya ngangkat begitu. Nah. Jadi di hadis ini bayanu kaifiyati raf'il yadain, yaitu penjelasan tentang cara mengangkat kedua tangan halat doa ketika doa liraf'il balai, untuk menghilangkan bala. Makanya kayak biasanya kalau ada doa-doa yang sifatnya tolak balai kan begitu. Dan biasanya Allah madfa' anal bala wal waba dan seterusnya itu ya. Jadi itu bentuk isyarah ya, bentuk isyarah. Nah, itu yang berkaitan dengan salat istisqa ya. Jadi ya di belahan bumi ini ya banyak, karena kayaknya ada daerah yang panasnya lama, ada yang sering hujan. Di Depok kan pernah juga kita ini lama ya, lama tidak hujan. Saya ingat saya itu 2015 kayaknya. 2015 saya pernah mengadakan salat istisqa itu di pondok waktu itu. Kemudian juga pernah di sini tak imami di tempat Citayam dan seterusnya itu. Dan babul libas, ya hadza babul libas, bab tentang pakaian. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abi Amir, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layakunanna, sungguh akan ada sungguh akan ada sungguh, ini pakai lam, pakai nun taukid, itu menunjukkan bahwa betul-betul akan terjadi. Min ummati dari umatku siapa aqwamun kaum yastakhilluna, yang menganggap halal siapa aqwam al-khirra, pada zina, wal kharira, dan sutra. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud wa aslu, dan ada pun aslinya hadis itu fil Bukhari. Jadi akan ada satu masa di mana orang itu nganggep biasa berzina. Itu banyak pejabat-pejabat itu istrinya begitu. Kalau mau jajan silakan, tapi yang penting jangan nikah lagi. Kan gitu ya. Pejabat-pejabat itu banyak. Nggak apa-apa lah, silakan suaminya jajan di mana terserah. Yang penting jangan. Yang penting boleh beli sate tapi jangan beli kambingnya. Itu banyak di kalangan apa namanya? Di kalangan orang yang anti poligami, di kalangan orang yang kesetaraan gender itu, ya kesetaraan gender itu, mereka itu membolehkan apa-apa silakan. Suaminya kalau di luar mau jajan silahkan, mau beli sate silahkan, tapi jangan bawa kambingnya di rumah. Ngeri ini kalau begitu. Saya ini ya, kita ini kan ya kebetulan saya ini kebetulan memang ya mulai kecil di pondok ya.
Dulu pernah diajak oleh teman itu di sekolah umum, artinya main saja itu, main ke, oh itu ya biasa, laki-laki perempuan itu biasa, kayak tidak ada kalau batal-batale gitu. Jadi mereka itu kayak komunikasi, interaksi laki-laki perempuan itu kayak sudah bisa. Tiba-tiba perempuan diangkat dari belakang di mobil kayak biasa. Lah, dan yang dari pondok ini kan kaget. Lah, kok begini ya ternyata di luaran ini. Di luaran ini. Makanya tahun berapa itu? 2012 atau berapa yang ada survei yang dilakukan oleh BKKBN itu bahwa 60% ya, 60 sekian persen itu remaja-remaja putri itu sudah tidak perawan. Jadi kalau mau nyari perawan di luaran itu sudah sulit. Makanya nikahnya harus dengan santri. Ya insya Allah masih aman. Tapi kalau di luaran itu masya Allah sudah ngeri sekarang ini. Ya, sudah ngeri. Ya kayak gitu. Apalagi sekolah-sekolah umum itu udah ngeri. Jadi memang ya pada saatnya ini sudah diramalkan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu bahwa layakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna khillah, menghalalkan Nah, kita ini banyak kemudian mengadopsi tradisi-tradisi yang kayak gitu. Makanya saya termasuk yang sering kampanye. Orang itu kalau belum akad nikah jangan boleh dibawa anaknya. Ya, bapaknya sudah dilamar, sudah tukar cincin, sudah ngasih serah-serahan, tapi kok belum akad. Jangan boleh anaknya tadi dibawa kemana-mana. Pokoknya kalau belum qabil nikah itu jangan. Satu. Kadang-kadang kan kita ini apa ya, melihat itu mungkin enggak enak lah, sudah tukar cincin, sudah apa namanya ngasih serah-serahan dan sebagainya, masa diajak jalan-jalan nonton bioskop saja tidak boleh mamanya, atau dibawa kemana. Yang kedua, termasuk tradisi di mana foto prawedding. Nah, foto prawedding ini juga kalau bisa jangan diikuti. Ya. Kecuali kalau sudah akad kemudian mau rame-rame, kapan itu ada apa-apa kalau itu. Tapi kalau itu dilakukan juga nanti dianggap umpamanya kalau orang-orang pesantren melakukan itu walaupun sudah akad duluan, nanti dianggapnya bahwa wah kiai-kiai boleh kok prawedding, foto prawedding. Nah, prawedding kan biasanya nyari tempat-tempat kayak di Ancol apa di mana gitu. Tapi kurang jauh ke Bali sana kan ya. Nah kalau belum apa-apa sudah dibawa ke Bali sana nggak hilang duluan. Ini hal-hal yang harus dihindari. Dalam apanya? Samu. Oh, kalau bisa dipisah, kalau enggak ya sebaiknya dipisah. Pokoknya khusus perempuan laki-laki. Ya. Kalau tamu saya tidak seberapa begitu seberapa sebetulnya, karena tidak sampai. Ya kadang-kadang ini
ini loh, apa namanya, nanggap dangdut barang itu ya, dangdutan, kemudian yang nyanyi pakai celana pendek kan gitu kan ya, nggak dilihat mubazir kan gitu ya, dilihat dosa. Kayak gitu-gitu. Termasuk ketika akad nikah, akad nikah itu ya kalau belum akad nikah jangan diprodongi bareng. Kadang-kadang tradisi kan ada tradisi itu, lah dikasih prodong itu ya suruh jalan bareng. Akad nikah itu ya cukup pengantin putra, wali, saksi, udah yang lain. Perempuan biarkan nunggu di pelaminan atau nunggu di kamar gitu saja. Kalau di Jawa Timur itu kalau tradisi pesantren itu ya akad nikah di masjid, yang datang kiai-kiai, tidak ada perempuan sama sekali, ya. Tidak ada perempuan sama sekali. Perempuan itu di rumah nunggu nanti acara. Wah, kalau di sini masuk masjid, semuanya masuk masjid. Wah, laki-laki perempuan, kemudian yang head juga datang masuk. Itu kadang perempuan ada tukang fotonya yang injak-injak kiai. Lah masa kiai-kiai lagi itu ada tukang fotonya perempuan itu, waduh, rusak tatanan ini. Ya, budaya begini ini harus pelan-pelan dirubah. Harus pelan-pelan kita ubah. Jangan malah diikuti. Ya. Mau pra-wedding barang itu. Jadi, lah kadang-kadang itu juga saya itu penghulunya ini lebay kadang-kadang. Sebelum akad nikah itu ada acara ini apa, minta izin. Loh, orang sudah mau diakati kok baru minta izin sekarang, kan ya hal yang mengada-ada terus bikin nangis dan sebagainya itu. Wah, ini kurang kerjaan penghulunya ini. Hal-hal yang tidak perlu mestinya tidak usah. Oh, namanya minta izin kan ya sudah sebelumnya. Jadi kalau bisa akad nikah itu ya tadi calon suami, ada wali, ada saksi, ya udah ibu-ibunya di tempat yang berbeda. Apalagi di masjid. Yang datang kalau bisa ya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu biar mendoakan. Jangan ibu-ibu malah masuk semuanya ke masjid, repot malah. Kemudian kalau bisa jangan nanggap itu apa bahasa di sini? Hah? Nanggap sama ya? Jangan nanggap hal yang kayak gitu-gitu. Dangdut kemudian pakai celana pendek kan ya. Dalam saksi apa? Saksi pernikahan apa? Ya harusnya hadir di situ. Jadi saksi, pokoknya calon suami, kemudian wali, dua saksi, penghulunya nanti biar nanti minta tanda apa namanya, ngurus tanda tangan di sini, tanda tangan di sana ke pihak putri lah. Jangan dikumpulkan. Kalau setelah akad nanti ditemukan di mana, di pelaminan, ya kan? Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi ini penting, ini pelan-pelan harus kita rubah. Kita termasuk bagian yang harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi sekali lagi, kalau masih lamaran jangan boleh dibawa kemana-mana.
terus tidak usah pakai foto-foto prawedding, terus yang tradisi mau nikah prodongi bareng itu, kemudian tradisi kemudian nangis-nangis minta izin, terus ada lagi tradisi apalagi itu tanggap-tanggap apa namanya dangdut yang sekiranya mengundang hawa nafsu mengundang hasrat dan sebagainya, itu tidaklah dihindari. Ya, kita harus termasuk dari bagian yang merubah itu, jangan termasuk bagian yang meramaikan. Ini penting.